Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kenalkan, nama Fakir Andre Parsian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau membacakan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Ya, walaupun saya pribadi masih jauh dari yang namanya alim, masih perlu banyak belajar. Ya, tetapi pembuatan video ini tidak lain tujuannya ada tiga, yaitu Al-Fakir ingin belajar menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan. Yang kedua, merupakan aslinya nasihat nih buat diri pribadi sendiri, bukan buat orang lain. Mudah-mudahan nasihat yang ada dalam kitab ini sebenarnya nasihat buat diri pribadi kami sendiri. Yang ketiga, mudah-mudahan video ini bisa menjadi amal jariah ya. Karena Al-Fakir masih jauh dari yang namanya taat rajin, istiqomah. Mudah-mudahan dengan pembuatan video berisi nasihat dari ulama ini bisa menjadi tambahan amalan diri kami pribadi ya, yang jauh dari istiqomah dan taat. Langsung saja kita mulai tanpa berpanjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal fil ilmi wa ta'allumi. Bab pertama dari kitab ini adalah tentang ilmu dan belajar. Imam Ghazali berkata, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna fadilatal ilmi syawahiduha minal qur'ani katsirah. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwasanya keutamaan ilmu itu banyak buktinya di Quran, banyak syawahidnya, banyak saksinya. Wa minha qauluhu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat pula orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang beriman, tetapi untuk orang yang berilmu Allah berikan derajat lebih daripada orang beriman biasa. Di mana Allah mengangkatnya? Karena Allah mengungkapkannya dengan ungkapan mutlak, maka mengangkat derajat Allah di sini tidak hanya di akhirat tapi di dunia. Di dunia Allah mengangkat derajat orang beriman, dan terbukti orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala pasti derajatnya di dunia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka dimuliakan oleh orang-orang, di mana mereka disegani, diikuti. Itu adalah cara Allah, di antara cara Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang beriman. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajah. Ulama itu mempunyai banyak derajat di atas derajatnya orang beriman biasa. Berapa derajat? Bisa 700 darajah, sebanyak 700 derajat. Ma baina darajataini masiratu 500 amin. Yang di antara dua derajat saja jaraknya itu seperti perjalanan 500 tahun. Jadi kalau kita jalan 500 tahun dengan cara jalan biasa, setahun itu sampai berapa kilometer. Nah, jarak antara dua derajat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini itu adalah 500 tahun. Jadi kita jalan 500 tahun ini berapa kilo? Maka itu adalah jarak antara dua derajat yang Allah janjikan. Tetapi jarak antara orang berilmu dengan orang beriman biasa yang tidak berilmu itu sebanyak 700 derajat. Kalau 2 derajat aja bedanya itu bisa 500 tahun perjalanan. Kalau 700 derajat itu merupakan suatu jarak atau suatu perbedaan yang luar biasa besar. Ini adalah salah satu keutamaan orang berilmu. Wa qala ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu?
tentu pertanyaan dari Allah ini bukan pertanyaan Allah kagak tahu. Allah Maha tahu, pasti tahu tanpa perlu bertanya. Tetapi dalam pertanyaan Allah ini terdapat rahasia bahwasanya Allah sedang memuji yang satu dan mencela yang satu lagi. Ketika Allah mengatakan apakah sama orang yang berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, maksudnya adalah Allah hendak memuji bahwasanya orang yang berilmu itu tidak seperti orang yang tidak berilmu. Di satu sisi lain berarti Allah juga sedang mencela bahwasanya orang yang tidak berilmu itu tidak bisa disamakan, tidak akan pernah selevel, tidak akan disamakan perlakuannya oleh Allah ya dengan orang yang mempunyai ilmu, yang mempunyai pengetahuan. Wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah juga berfirman sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah hanya ulama. Jadi hanya ulama saja, artinya orang yang mengenal Allah, orang yang dekat dengan Allah saja pasti yang takut kepada Allah. Adapun orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, maka tidak ada jaminan dia akan takut kepada Allah. Bahkan lebih cenderung dia akan berani kepada Allah. Wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribu biha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan itulah contoh-contoh kata Allah yang kami buat untuk manusia, tetapi tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Di sini Allah juga memuji orang-orang yang berilmu bahwasanya sekian contoh, sekian perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Qur'an itu tidak ada manfaatnya kecuali untuk orang-orang yang berilmu, yang memikirkan, yang merenungi dari perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Qur'an. Wa minal akhbari qauluhu alaihi salam, dan di antara hadis-hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ya. Dan nabi itu tidak mewarisi harta, tidak mewarisi jabatan. Ya, yang nabi wariskan adalah ilmu dari Allah. Ilmu risalah, ilmu nubuwah yang didapat dari Allah langsung. Maka yang diwariskan oleh para nabi kepada ulama adalah ilmu tersebut, karena hanya ilmu itu tersebut saja yang bisa diwariskan oleh para nabi. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nasi al mu'minul alimu alladhi in ihtija ilaihi nafa'a. Sebaik-baik manusia itu adalah seorang mukmin yang alim, yang berilmu. Alladzi in ihtija ilaihi nafa'a, yang apabila orang-orang butuh kepadanya maka dia bisa memberikan manfaat. Orang yang paling afdol kata Nabi adalah manusia atau orang mukmin yang berilmu, sehingga apabila orang bertanya kepada dia masalah agama, masalah muamalah dan lain sebagainya, dia bisa memberi manfaat dibandingkan orang tidak berilmu. Kalau ditanya dia tidak tahu, tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Wa inistughniya anhu agna nafsahu. Dan apabila orang-orang tidak butuh, apabila orang-orang sedang tidak butuh, maka orang alim tersebut masih bisa memberikan manfaat minimal kepada dirinya pribadi. Nah, ini adalah pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang berilmu. Maksudnya supaya kita termotivasi untuk belajar. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryan wa libasuhu taqwa. Iman itu ya ibarat sebuah sosok. Iman itu uryan, iman itu telanjang, tidak berpakaian. Wa libasuhu taqwa, dan pakaiannya itu adalah ketakwaan. Jadi iman itu awalnya dia telanjang, bugil, tidak memakai apa-apa. Maka kita beri dia pakaian. Pakaiannya apa? Pakaiannya itu ketakwaan. Wa zinatuhul haya, dan perhiasan iman itu adalah al-haya, rasa malu. Wa samaratuhu al-ilmu, dan buahnya iman itu adalah ilmu.
Maka dengan nasihat dari Nabi atau perumpamaan dari Nabi ini nasihat buat kita, pengingat buat kita. Ya, ibarat pohon kalau cuma tumbuh doang nggak ada buahnya, pohon rambutan misalnya, ya buat apaan dia? Kalau cuma tumbuh doang, tumbuh di depan rumah tapi nggak pernah berbuah seumur hidup, maka kita hanya kebagian jeleknya aja, kebagian susahnya aja, nyapu daunnya tiap hari. Ya Allah, tiap hari kita nyapuin, kagak pernah dapat hasilnya, yaitu buahnya. Maka begitulah iman itu seperti pohon misalnya, yang buahnya itu ilmu. Tidak berguna itu iman kalau misalnya tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya, tidak ada pengetahuan dalam agama, tidak ada pengetahuan tentang akidah dia, tentang tauhid dia, tidak ada pengetahuan tentang ibadah dia imannya itu cuma di hati doang. Tetapi kan yang namanya iman itu perlu dipraktekkan, perlu diamalkan dengan ibadah-ibadah, dengan keyakinan-keyakinan tentang Allah. Semuanya kalau nggak ada ilmu, ya polos begitu aja itu iman. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi SAW, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Orang yang paling dekat derajatnya dengan para nabi itu adalah orang-orang berilmu dan para ahli jihad. Orang yang derajatnya paling dekat dengan derajat kenabian itu adalah orang-orang berilmu, para ulama dan orang-orang ahli jihad. Kenapa? Amma ahlul ilmi fali annahum qad dallun nasa ala ma ja'at bihi rusul. Adapun orang yang berilmu, maka sesungguhnya mereka telah menunjukkan manusia, telah memberi petunjuk kepada manusia berdasarkan risalah yang para rasul bawa dari Tuhan. Para nabi ini kan manusia biasa yang tidak hidup selamanya, yang mereka akhirnya akan menemukan ajal wafat mereka, tidak seperti malaikat yang abadi sampai hari kiamat. Adapun nabi ini hanya manusia biasa yang bisa menemukan waktu ajal mereka. Dan apabila ajal mereka telah tiba, maka siapa yang meneruskan risalah, siapa yang meneruskan ajaran dari Allah yang dititipkan kepada mereka, tidak lain adalah para ulama. Itulah kenapa derajat ulama itu adalah derajat manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian. Wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Dan adapun ahli jihad, mereka berjuang dengan pedang mereka untuk memperjuangkan ajaran rasul yang dibawa para rasul tersebut ketika mereka masih hidup, ketika mereka masih menerima risalah, menerima ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menunjuki, memberi petunjuk, mengajari manusia dengan ilmu yang mereka bawa. Ya, sedangkan ahli jihad memperjuangkan ajaran ini tetap eksis di muka bumi supaya tidak kalah dengan orang-orang, dengan kaum-kaum yang merusak, yang menantang ajaran-ajaran tersebut. Wa qala alaihi salam al-alimu aminullahi fil ardi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berilmu itu adalah orang kepercayaan Allah di muka bumi. Ya. Jadi Allah mempercayakan. Kenapa Allah mempercayakan orang-orang berilmu ini untuk menjadi wakilnya, untuk menjadi orang kepercayaannya di muka bumi? Kenapa? Ya, karena Nabi itu kan seperti yang saya bilang tadi, tidak abadi. Maka Allah mempercayakan ajaran risalah yang Dia turunkan kepada para nabi dan rasul, ajaran-ajaran berupa tauhid, berupa ajaran ibadah dan lain sebagainya, kepada para ulama yang datang setelah, yang masih hidup secara estafet dari generasi ke generasi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lainnya telah wafat. Jadi Allah mempercayakan kepada mereka.
Wa qala alaihi salam tashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya tsumma al-ulama tsumma syuhada. Kata Nabi juga, yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti yang pertama adalah para nabi, kemudian ulama, kemudian para syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid. Jadi ini 3 kelompok manusia yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bisa memberikan syafaat. Ya, karena itu kalau kita sayang sama keluarga kita dan ingin menolong mereka tidak hanya di dunia tetapi di akhirat juga, maka kita tolong mereka dengan syafaat yang Allah sudah janjikan melalui nabinya untuk diterima syafaat permohonan syafaat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, untuk mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk bisa digunakan kepada keluarga mereka, kepada orang-orang tersayang di antara keluarga, teman di hari kiamat nanti. Maka kalau kita pengen mendapatkan hak tersebut, maka usahakanlah kita menuntut ilmu supaya bisa manfaat kepada orang-orang yang kita kasihi, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Wa qala fathul musili alaysal maridu idza mana'a at-ta'ama wasyaraba wad-dawa ayamut. Berkata Fathu al-Musili, ya, salah seorang ulama, dia berkata, bukankah orang yang sakit itu jika menolak makanan, menolak minuman, menolak obat juga pasti ya, niscaya dia akan mati ya. Orang sakit itu bukan hanya butuh bukan hanya butuh obat, tapi juga butuh makanan ya. Jadi kalau dia hanya menolak obat, bisa jadi masih hidup dia, karena dia masih masuk makanan. Kalau hanya menolak makanan, mungkin saja dia masih hidup ya, karena dia masih mendapatkan sumber energi walaupun obatnya kagak dimakan ya. Hanya menolak minuman, masih mungkin saja dia masih bisa hidup ya, karena masih mendapatkan yang lain-lain. Tetapi kalau orang sakit menolak makanan, minuman dan obat, itu mah sudah niscaya, tidak perlu menjadi dokter, bisa hampir dipastikan dia akan menemui ajalnya ya, kecuali Allah berkehendak yang lain. Naam, qala kadzalikal qalbu idza mana'an la hikmata wal ilma salasata ayyamin mata. Betul, orang yang sakit pasti mati kalau menolak makanan, minuman dan obat. Maka seperti itulah hati, kata ulama ini. Jika dia menolak hikmah, menolak nasihat dan menolak ilmu, artinya dia tidak mau belajar, maksudnya tidak mau menghadiri majelis ilmu, padahal sudah dekat, tidak perlu, bahkan hampir tidak ada jarak. Tidak selama-lama, salah satu ayam, 3 hari saja itu hatinya, maka hatinya akan mati. Walaqad shadaqa, dan benarlah adanya apa yang diucapkan. Izghida'ul qalbi al-ilmu wal hikmatu, karena gizinya, sumber energinya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Wa bihima hayatuhu, dan dengan mereka berdua itulah hati itu akan tetap hidup. Kama anna ghida'al jismi at-ta'am wa syarab, sebagaimana gizinya badan itu adalah makanan dan minuman ya. Di badan tidak bisa hidup tanpa makanan minuman, karena sifat manusiawi seorang manusia tidak seperti malaikat, tidak makan tidak minum ya, hidup. Kalau manusia sekuat apapun dia, 3 hari aja udah, jangankan 3 hari, seharian, jangankan seharian ya, dari pagi kita nggak masuk makanan nih ya, dari pagi ya, beda sama orang puasa, subuhnya makan, sebelum subuhnya makan. Tapi kalau orang biasa dari pagi bangun tidur sampai siang, jangan usah siang-siang, jam 9 ya Allah udah lemah, udah tidak berdaya. Apalagi kalau nggak makan sampai sore udah gemeteran, udah dia. Kalau sampai malam, besoknya udah tidak bisa bergerak lagi, barangkali sudah tidak mampu berdiri karena sudah terlalu lemah. Maka begitulah
Seperti itulah hati. Ya, 3 hari aja dia nggak dikasih makan berupa ilmu dan hikmah, mati. Ya, sedangkan mutiara dari badan kita ini intinya adalah di hati, ya, bukan di mata, bukan di kepala, bukan di tangan. Hati kita inilah inti atau jauhar atau apa ya istilahnya, ya inti sari atau inti dari badan kita yang utama. Kalau yang utamanya mati ya gitu, gimana yang lainnya, nasib yang lainnya. Wa man faqadal ilma faqalbuhu maridun wa mautuhu lazim. Dan barang siapa yang kehilangan ilmu, yang luput darinya ilmu, maka hatinya akan sakit, dan kematian hatinya tersebut adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang niscaya. Walaysa yash'ur bihi, dan dia tidak merasa, karena tidak seperti badan. Kalau badan jangankan mati, ya, sakit dikit aja terasa, tetapi kalau hati jangankan sakit dikit, matinya saja tidak terasa. Ya, jangan apalagi hanya sekedar sakit-sakit, matinya saja, sakit besarnya aja tidak terasa. Li'anna syawagilat dunya abtalat ihsasahu, karena kesibukan dunia, ya Allah, memikirkan dunia ini menyibukkan atau menghilangkan kepekaan perasaan tersebut kepada hati kita. Jadi kita terlalu sibuk sama dunia. Dunia sesuatu yang niscaya harus kita cari demi keberlangsungan hidup kita dan hidup orang-orang yang wajib kita nafkahi seperti keluarga dan lain sebagainya. Tapi seringkali dalam proses kita mencari nafkah untuk mempertahankan hidup kita di dunia, seringkali kita malah ingin mengejar lebih, ya, yang harusnya UMR misalnya sudah cukup ini buat hidup di dunia, tapi kita lebih dan lebih. Kalau menuntut lebihnya untuk sesuatu kebaikan, misalnya kita mau nabung sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya nanti anak sekolah di tempat yang bagus misalnya. Itu sangat bagus, ini sangat boleh, ini bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan, karena kita wajib memberikan pendidikan kepada anak kita di tempat yang sebaik mungkin yang bisa kita berikan. Ya, misalnya kita ingin usaha, misalnya sambil kerja usaha, padahal sudah UMR atau lebih dari UMR, tapi terus mencari penghasilan. Apabila tujuannya baik, misalnya untuk membantu saudara, membantu keluarga, barangkali ada yang fakir miskin, kita mau kasih bantu supaya bisa berusaha juga dia. Ini sangat boleh, sangat bagus. Karena sesungguhnya Islam ini tidak melarang manusia untuk menjadi kaya. Kalau bisa orang Islam kaya semua, kalau bisa, ya. Karena kayanya orang beriman itu lebih manfaat daripada kayanya orang non beriman. Kalau orang beriman yang kaya manfaat, bukan hanya manfaat untuk dirinya sehingga dia tidak terpelihara kehormatannya dengan tidak meminta-minta, juga manfaat buat orang lain yang dengannya dia bisa memberikan pinjaman atau memberikan wakaf dan lain sebagainya. Fa idza kashafa 'anhu al-maut tilka syawagil ahassa bi alamin 'azim. Maka apabila maut telah menyingkap kesibukan dunia tersebut, barulah dia merasa rasa sakit yang luar biasa besar. Selama ini kita hidup tidak terasa bahwasanya kesibukan di dunia ini membuat hati kita ini tidak terasa matinya. Ya, tidak terasa matinya. Tapi ketika maut tiba, maka barulah kita merasa bahwasanya hati kita ternyata sudah lama mati. Dan ketika kita merasa tersebut, maka perasaan yang ada dalam diri kita saat itu adalah rasa sakit yang begitu besar. Wa tahassara tahassuran la akhra lahu. Dan dia akan menyesali dengan penyesalan yang tiada berujung. Kenapa tidak berujung? Karena setelah mati tidak ada mati lagi. Ya, kita hidup 2 kali, tapi mati cuma sekali kita.
Sekarang kita hidup, terus mati, terus hidup lagi, habis itu tidak ada, mati lagi. Oleh karena itulah apabila seorang menyesali matinya hati dia ketika di dunia, ketika dia masih hidup, dia akan menyesalinya dengan penyesalan yang tiada ujungnya. Ya Allah, ini nasihat Imam Ghazali luar biasa sekali. Wa huwa ma'na qaulihi alaihi salam, dan ini adalah makna arti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an-nasu niyam fa idza matu intabahu. An-nasu niyam, manusia itu senantiasa dalam keadaan tidur. Fa idza matu intabahu, maka jika dia telah mati barulah dia tersadar. Manusia itu, kita ini senantiasa selalu dalam keadaan tertidur pulas. Tetapi ketika kita sudah mati barulah kita terbangun. Maksudnya adalah ketika kita masih hidup, kita selalu tidur, selalu lupa, selalu lalai, selalu tidak ingat, tidak sadar akan tujuan kita ada di sini. Maka nanti ketika semua kita telah mati, maka barulah kita terbangun, barulah kita tersadar, barulah kita ingat, barulah kita sadari bahwasanya dahulu kita telah menggunakan waktu dan kesempatan di dunia ini dengan tidak manfaat di alam kubur kita nanti. Sekarang kita akan menyesali apa yang telah kita perbuat. Ya, sampai situ dulu ya teman kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.